pertanyaan selanjutnya. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, Saya shalom. mau bertanya tentang pertobatan yang pura-pura. Jadi ini terjadi pada rumah tangga saya. Suami sebelum menikah dengan saya nih bilangnya mau bertobat. Berhenti judi, minum, dan lain-lain. Ya. Ini hobi, sudah jadi hobi Bapak. Tapi setelah menikah kembali lagi ke masalah yang tadi. Ya. Kalau saya ajak untuk ikut perkumpulan rohani dan lain-lain, dia bilang kalau mau hidup kudus, hidup sendiri, hidup kudus sendiri, saya tetap akan begini. Mohon penjelasan Bapak. Iya, jadi setuju ya, itu istilah tepat kalau ada fenomena orang seperti penanya bilang dulu mau nikah, janji, mau bertobat, bla 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 bla, banyak tuh. Banyak nona-nona pendeta tuh kena tipu dari kakak Nyong, yang kakak suser dia lama, kakak datang ke gereja tuh kakak lihat dia menyanyi, kakak ini memang aduh Tuhan ampuni. Jadi akhirnya kakak mulai janji. Nah nona-nona ini kan paling senang kalau ada orang yang bilang beta rencana buat keputusan. Wih itu kakak nona tuh tidur tuh gelisah bola bale sampai pagi. Ya dia hanya bayangkan nih. Udah beta kalau jalan dengan kakak cantai, dengan kakak Lamber menyembah Allah, angkat tangan. Dia dalam mimpi itu dia Lamber angkat tangan. Pak Lamber itu ada ganti lampu ya. Dia bukan menyembah Allah, dia lebih ke teknisi ya. Nah, aduh, iyo betul ini yang saudara tanya nih, yang ini ibu kelihatannya karena tentang bapak. Ibu tanya nih benar, memang begitu. Saya juga ketemu kasus begitu. Ya dulu nikahnya mau dapatin perempuan, karena perempuan pelayanan ya, seorang gadis yang saleh, yang betul-betul aktif, dia segala acting, segala sandiwara, segala apa ya, segala upaya. Kalau orang yang Kupang bilang dia pun teknik buang jagung tuh sangat rohani gitu loh. Padahal yang kayak ibu bilang nih pura-pura emang munafik gitu, ya kan? Dan akhirnya ya inilah. Seperti beli kucing dalam karung. Begitu. Kayak kucing dalam karung ini ceritanya kan. Jadi setelah itu baru kaget. Aduh ini jahat sekali dia. Baru omong begitu lagi. Nah orang begini, ibu tanya, ini pura-pura pasti. Itu pura-pura, itu munafik, itu acting. Ya, dan saya sudah pernah buktikan dengan data seperti di Kisah Para Rasul pasal 8 itu ada Simon tukang sihir. Dia kelihatan bertobat tapi dia tidak bertobat. Itu sama kayak Yudas juga tuh. Tergabung dalam pelayanan atau pencuri, sama tuh. Ya, itu juga kayak Saul, menangis, menyesal, pikir bertobat, tahu-tahu cari Daud lagi, mau bunuh Daud lagi. Jadi pertobatan yang pura-pura seperti ini memang ini pasti bukan bertobat yang sejati, bukan metanoia, karena metanoia itu kata bertobat kan dari kata metanoia, artinya perubahan pikiran ya 180 derajat ya. Dia ada perubahan hidup dimulai dari pikirannya. Dia dibaharui dalam roh dan pikiran seturut surat Efesus tentang manusia baru itu ya. Saya bandingkan dengan Efesus pasal 4 ya. Biar saya baca saja supaya lebih jelas saudara-saudara. Dikatakan di dalam Efesus 4 mulai ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, mungkin ibu yang bertanya-tanya, lalu bagaimana sikap Anda ya? Kira-kira gitu ibu ya. Sikap ibu adalah memang ibu berdoa saja. Ibu tetap jadi teladan sebagai ibu rumah tangga. Ya, ibu tetap harus melakukan porsi ibu dengan baik. Dia pokoknya melayani suami sesuai firman aja. Tetap tunduk, ya. Jangan juga dia baru pegang, lu jangan sontak beta, lu najis. Namanya sunika, suami sendiri toh. Daripada dia sontok marah-marah, dia sontok yang lain, justru dia masuk sel nanti ya. Nah jadi pesan saya, ibu tetap berdoa. Biasanya orang suami yang jahat itu bisa bertobat, Bu. Ada kemungkinan dia bertobat dari perilaku istri yang saleh. Jadi itu ada ayatnya ya, 1 Petrus pasal 3 itu ya. Mulai ayat 1 ya, 1 dan 2 lah.
Dikatakan demikian. 1 Petrus 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, ayat 1, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman seperti suaminya ibu, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya kan ibu? 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ibu, ini tidak bisa debat dengan orang kayak pura-pura kayak suami Anda, ini tidak bisa debat. Debat nanti pancing marah. Mendingan ibu bamasa enak ya. Kalau ada ide kayak bilang betar racun. Itu jangan. Itu tidak boleh, itu berdosa, itu dari setan. Tetap taruh garam saja ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, dia bingung, beta nih punya istri nih, beta nih munafik nih, beta nih putar balik untuk dapat dia pun cinta nih. Tetapi dia kok bisa tetap ya di bawah tutup saji itu menunya ya, itu sayur labu jus segar bagus sekali ya. Enak ya, air di mokba cicak tuh penuh loh ya. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya ada apa di balik semua ini kan? Ya jawabannya ada firman, ada Roh Kudus. Hanya dia ini kan masih bodoh, jadi tidak tahu. Ibu bertahan dulu sambil berdoa. Teladan berdoa. Karena orang jenis suami Anda ini bisa jadi begini. Ibu bilang dia pura-pura, sebenarnya bukan pura-pura, memang dia belum bertobat sama sekali. Dia ini setan, masih pegang. Jadi tolonglah, ibu beri diri, ibu dipakai Tuhan. Siapa tahu melalui ibu Tuhan selamatkan bapak yang sedang munafik ini, begitu. Bisa kok. Itu kemungkinan pertama. Tapi yang kedua, kalau memang dia tidak bertobat, ya ibu siap jadi janda ya. Karena mungkin Tuhan kasih mati pak. Ini omong memang saya bisa jadi, ini omong mesti jelas. Tuhan bisa kasih mati pak. Karena saya lihat banyak pak begini nih. Nah semua mereka mampu mama. Nah munafik. Jadi ibu lakukan saja, ibu jangan berharap poin kedua. Ibu pasti mau yang pertama dong ya. Sakinah mawadah. Maksudnya penuh kemuliaan kan. Jadi maksud saya mau keluarga yang sakinah kan. Nah jadi kalau mau sakinah ya sekiranya ibu bisa tetap memilih untuk apa ya, doa dan teladan. Kalau kemungkinan kedua ya sudahlah, jangan diharapkan. Pokoknya dua-duanya prerogatif Tuhan, suka-suka Allah. Tapi saya ngerinya kalau yang kedua yang terjadi nanti pak yang bilang mau hidup kudus sendiri. Nah, di situ nanti dia pun geng hilang semua, dia pun jago hilang semua. Saat su pasang salang infus, su pucat, su kuning ya, dudu mulai lutut su sonto dada. Nah itu tuh. Itu tanda dia mulai munafik. Syukur-syukur kalau Allah masih kasih kesempatan. Kadang-kadang Allah begini, Allah injak tambah. Ya, ini kasih tahu saya suka ketemu banyak orang yang kayak begitu, Tuhan kasih mati dan tidak sembuh sama sekali. Dan itu aduh mengerikan sekali ya. Jadi buat bapak-bapak yang Anda dengar Anda sedang munafik dengan pasanganmu, kau bertobat sudah, saya kasih tahu. Sebelum nanti ada yang lebih parah kena kau jangan pikir saya ini hamba Tuhan omong kosong. Saya omong dan terjadi sudah terlalu banyak. Jangan sampai lu orang berikut. Jadi bertobat ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Mel. Firman pagi ini adalah keresahan saya. Iya, apa tuh? Ada orang yang hidup penuh dengan hawa nafsu dunia, tapi selalu berkata asal tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Daripada pergi gereja cuma masih begitu, sah. Apakah ada firman untuk yang model begini? Sebenarnya banyak sih inti ajaran kayak begitu yang menyinggung ke sana. Jenis orang itu memang sebenarnya itu orang sebenarnya dia juga sedang ditipu setan ya. Jadi bilang, buat apa? Mendingan saya begini-begini juga. Ini kebanyakan orang ya. Tanda itu hidup rusak, kotor. Dia pikir ya, dia bisa pakai putar kata model begitu. Bertolak dari fenomena yang ada. Memang faktor itu ada, betul. Malas ke gereja, kan di gereja itu banyak munafik katanya. Ya. Dia tidak mau ke gereja, tapi dia hidup di dunia, dikelilingi oleh penjahat semua. Dia bisa nyaman dengan penjahat mungkin 100 orang, 200 orang. Ya. Tapi dia tidak nyaman dengan mungkin dia lihat ada munafik 2 di gereja. Kan ini tidak fair. Kalau kau hanya bicara tentang orang munafik, lu kan ada di lingkungan yang dikelilingi oleh ratusan penjahat.
Kok kau bisa nyaman dengan ratusan penjahat? Lalu kenapa kau salahkan 2 munafik di gereja? Itu tidak fair menurut saya. Ya, tidak bisa begitu. Makanya saya kadang-kadang orang omong begitu, saya bilang ini orang tidak mau bertobat, omong kosong saja. Itu orang-orang yang sebenarnya mirip penjahat di sebelah Yesus. Itu kan penjahat yang di sebelah Yesus kan ada 2 kiri kanan. Yang satunya bertobat, ya kan? Yang satu tidak bertobat tapi minta selamat. Begitu, engkau anak Allah, ayo selamatkan dirimu dan kami. Tanpa mau menerima Yesus, hanya minta tanda, mujizat, pembebasan. Dan akhirnya untuk jenis begini, Tuhan Yesus tidak akan buang mutiara kepada babi. Makanya Tuhan Yesus tidak menjawab penjahat yang tidak mau bertobat, tapi minta selamat. Tidak bisa. Untuk selamat pintu gerbangnya namanya bertobat. Metanoia. Terima Yesus. Lalu Tuhan Yesus rubah hidup kita. Itu. Jadi kalau ada orang yang hidup daging lalu bilang, yang penting saya baik. Itu tetap lu punya kebaikan tidak dihitung Tuhan. Karena Yakobus 2 ayat 10 nanti baca, prinsip melakukan sesuatu itu harus melakukannya sungguh-sungguh. Bikin 9 salah satu salah semua. Dan juga bertentangan dengan ajaran kitab suci. Ada ajaran sesat namanya salvation by works. Selamat karena usaha atau perbuatan baik. Jangan kau pikir kau tetap jahat lalu beramal. Kau pikir nanti kau selamat. Tidak bakalan, Tuhan tidak reken itu. Jangankan kau beramal, kau pengkhotbah besar pun tidak bertobat, lu tetap masuk neraka. Baca tuh Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Tuhan Yesus bilang pada hari terakhir banyak orang berseru-seru, ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus bilang bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu ada 2. Menurut Yohanes 6 ayat 29, kehendak Bapa itu adalah percaya Yesus. Dan yang kedua, kehendak Bapa di situ adalah setelah percaya Yesus buktikan dengan ketaatan, kepatuhan kepada firman. Begitu. Ya, jadi dia berubah dari dalam dan termanifestasi di luar. Kalau yang ini kan di dalamnya rusak nih, hawa nafsu, kotor, tapi mau sok-sok beramal. Dan banyak penjahat kayak begitu, bersina kiri kanan, ya ganggu orang berumah tangga, ya penjahat kelamin kelas kakap, tapi suka bantu panti asuhan. Nah ini pencitraan. Dia tidak bertobat, ini orang munafik, ini orang tipu orang. Dan celakanya ada manusia munafik sejenis dia, hanya bedanya ekonominya lebih susah, jadi penjilat kepada munafik yang kaya ini. Begitu. Nah akhirnya kelihatan ke dia sinterklas. Tapi bukan di bulan Desember. Dia lebih ke bulan Juni, Juli sampai Agustus ya. Jadi dia kayak sinterklas. Baik banget. Tahu-tahu topeng. Coba cek di dalam tuh. Dia aslinya bukan baik. Dia ada pakai kostum tuh. Topeng. Nah jadi orang-orang kayak begini dia tidak akan selamat. Ya. Tidak akan selamat. Begitu ya. Jadi kalau mau bertobat, bertobat betul. Begitu. Tuhan rubah dari dalam dulu. Sehingga kalau berbuat amal, berbuat baik sudah sesuai ajaran. Kami berbuat baik ini hanya sebagai cinta kami kepada Allah. Bukti syukur kepada Allah. Dan bukti ketaatan kepada Allah. Makanya kami bantu orang. Nah itu aman. Dan biasanya perubahan hidupnya. Dan biasanya dia pakai prinsip Alkitab. Kasih tangan kanan, kiri sontau. Begitu ya. Dan tentu masih banyak data firman Allah yang berkaitan dengan itu. Intinya orang itu memang harus bertobat. Begitu ya. Tuhan memberkati. Kiranya jawab